Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iya Solihah dari kelas MJ102. Saya di sini akan mempresentasikan UAS Ekonomi Mikro dengan kondisi ekonomi mikro di Indonesia saat ini. Identifikasi isu ekonomi mikro. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan disebut dengan masalah ekonomi. Masalah ini terjadi ketika alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas, sementara kebutuhan manusia sangatlah beragam dan tidak terbatas. Secara garis besar, masalah ekonomi bisa terjadi dalam lingkup makro dan mikro. Makro lebih berfokus pada permasalahan ekonomi suatu negara, sementara mikro berpusat pada permasalahan sektor, individu, atau perusahaan. Contohnya, masalah ekonomi mikro dilansir dari buku Ekonomi Mikro, Aplikasi dalam Bidang Agribisnis tahun 2017, karya Siti Aisyah dan Siti Khadijah Yahya Viola. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan aspek ekonomi. Pada dasarnya, masalah ekonomi mikro hanya mengacu pada 3 permasalahan pokok. Berikut pemaparannya, apa yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya. Permasalahan ini berkaitan dengan jenis serta jumlah barang yang akan diproduksi. Karena keterbatasan sumber daya, manusia harus lebih selektif dalam menentukan barang apa saja yang akan diproduksi. Cara memproduksinya, setelah menentukan jenis dan jumlah barangnya, timbul permasalahan baru, yakni bagaimana cara memproduksinya. Ini termasuk teknologi apa yang akan digunakan, berapa jumlah tenaga kerjanya, jenis mesin apa yang sesuai, dan serta penentuan dan penggunaan bahan mentahnya. Kondisi ekonomi mikro, usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia saat ini sedang berkembang positif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor usaha mikro kecil menengah dikenal menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 99% dari unit usaha di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku UMKM di Indonesia. Dominasi usaha mikro di Indonesia perlu didorong untuk naik kelas. Dengan naik kelas, usaha milik pelaku UMKM bisa berkembang pesat. Pelaku UMKM bisa meningkatkan pendapatan dan berjejaring lebih luas dengan naik kelas. Wakil Menteri Perdagangan Djari Sambuaga dalam acara Sampurna Festival UMKM 2024 mengatakan, kolaborasi dan inovasi merupakan 2 kunci utama untuk para pelaku UMKM naik kelas. Peran UMKM dalam perekonomian menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan per kapita, memeratakan ekonomi masyarakat, dan memperdayakan masyarakat. Analisis konsep ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri, diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi, hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Adanya kebijakan dalam perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan lebih strategis dan inovatif. Ekonomi mikro sangat berperan dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Ekonomi mikro akan mempermudah suatu perusahaan dalam memahami perilaku, kemauan, dan kebutuhan konsumen.
Isu-isu seperti inflasi, pandemi, dan persaingan bisnis tidak sehat dapat berdampak pada pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah. Dampak isunya adalah dampak inflasi, dampak pandemi, dan dampak persaingan tidak sehat. 1. Dampak informasi atau menurunkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berpenghasilan tetap. Memburuknya distribusi pendapatan, peningkatan suku bunga mendorong investasi spekulatif, tidak meratanya distribusi barang. Yang kedua, dampak pandemi penurunan jumlah pelanggan dan pendapatan pelaku usaha, perubahan perilaku konsumen yang berpengaruh positif terhadap peningkatan penjual e-commerce. Yang ketiga, dampak persaingan tidak sehat. Melarang merger dan peleburan perusahaan yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat, melarang perbuatan yang dapat merugikan konsumen, pemasok atau penerima barang, melarang pelaku usaha untuk menghalangi pesaing dengan tindakan-tindakan diskriminatif. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Pelaku ekonomi sangat berpengaruh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Peran pelaku ekonomi dalam sektor rumah tangga dapat menggerakkan kondisi ekspor dan impor. Produsen adalah pihak yang penting dalam kegiatan ekonomi karena jual beli tidak akan berjalan tanpa pihak yang memproduksi barang atau jasa. Solusi yang diterapkan di teori ekonomi mikro. Solusi pertama yaitu solusi kebijakan teori ekonomi mikro dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan harga, mendukung UMKM, dan menerapkan pajak yang profesional. Yang kedua, kebijakan harga penetapan harga minimum untuk melindungi konsumen dan produsen, penetapan harga maksimum untuk mengendalikan inflasi atau mencegah penyalahgunaan harga. Yang ketiga, dukungan UMKM, kemudahan akses modal, pelatihan kewirausahaan, regulasi yang mendukung UMKM, atau pajak yang profesional, menerapkan sistem yang adil untuk individual. Masalah ekonomi adalah isu yang kompleks dan multidimensional, yang memerlukan tanggung jawab bersama dari berbagai pihak untuk mengatasinya. Pemerintah memiliki peran utama dalam memberantas masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi yang efektif. Dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan stabilitas, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Selain itu, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, berinovasi, dan meningkatkan produktivitas. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil adalah kunci untuk secara efektif mengatasi dan memberantas masalah ekonomi yang ada. Perusahaan harus beroperasi secara bertanggung jawab dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang berkelanjutan. Masyarakat sipil, termasuk organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal, juga memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi kepentingan publik, mengawasi pelaksanaan kebijakan dan inisiatif masalah ekonomi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.